ini kita akan berbicara tentang wanita yang mulia, wanita terbaik yang pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ummuna, ibunda kita, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid At-Tahira radhiyallahu taala anha. Beliau adalah ibunda kita, ibunda orang-orang yang beriman, ummul mukminin, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi materi kita tentang istri Nabi yang mulia, Sayyidah Khadijah. Beliau ini banyak keutamaannya. Innaha ummul mu'minin Khadijah binti Khuwailid bin Asad al-Qurasyiyah al-Asadiyah. Beliau adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad al-Qurasyiyah dari suku Quraisy, al-Asadiyah dari marga al-Asadiyah. Wahia min afdhali nisa'il alam, wahia min afdhali nisa'il ummah, dan beliau adalah seutama-utama wanita dari umat ini, wanita yang paling utama dari umat ini. Wulidat qabla amal fil bi 15 sanah. Beliau lahir sebelum tahun gajah, yaitu 15 tahun sebelum terjadinya pasukan bergajah menyerang kota Makkah. Berarti selisihnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir adalah 15 tahun. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum lahir 15 tahun itu lahirlah Khadijah. Berarti Khadijah lebih tua 15 tahun. Wa kanat min awsati Quraisyin nasaba. Beliau adalah orang Quraisy yang nasabnya tinggi, yang paling tengah nasabnya, maksudnya paling tinggi nasabnya. Wa a'dhamuhum syarafa, dan beliau adalah wanita Arab yang paling agung kemuliaannya. Hatta idza balaghat urifat bit-Tahira. Semenjak beliau balik, beliau dijuluki oleh orang-orang jahiliyah, dijuluki oleh orang-orang pada waktu itu dengan sebutan At-Tahirah, wanita yang suci. Jadi julukannya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid adalah At-Tahirah, wanita yang suci. Mengapa beliau dijuluki At-Tahirah, wanita yang suci? Litarkiha ma kanat taf'aluhu nisa'ul jahiliyah. Beliau diberi julukan At-Tahirah, wanita yang suci, karena pada waktu itu beliau meninggalkan adat-adat jahiliyah yang biasanya dikerjakan oleh wanita-wanita kafir pada waktu itu. Dan di antara adat-adat jahiliyah yang dilakukan oleh wanita-wanita pada zaman itu adalah tabarruj. Mereka berhias, menampakkan auratnya, kelihatan perutnya, mereka berlenggak-lenggok, mereka bernyanyi, ya. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Tidak ikut kebiasaan wanita-wanita Arab jahiliyah, berhias, membuka aurat. Tidak pernah Sayyidah Khadijah melakukan itu. Dan di antara kebiasaan wanita jahiliyah pada waktu itu adalah tawaf dalam keadaan telanjang. Jadi dulu orang Arab jahiliyah itu wanitanya kalau mau tawaf mengelilingi Ka'bah, mereka telanjang, kemudian rambutnya ditaruh di depan untuk menutupi payudaranya. Sayyidah Khadijah tidak pernah ikut-ikutan, ya, kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Dan dulu wanita-wanita Arab itu jahiliyah, kalau sudah waktunya nikah, kok belum datang laki-laki, maka wanita jahiliyah pada waktu itu menancapkan bendera di rumahnya. Yang itu artinya wanita ini siap untuk dikumpuli siapa saja laki-laki yang mau, silakan masuk. Jadi dulu itu kalau ada wanita
yang sudah siap menikah, belum ada jodohnya, menancapkan bendera di rumahnya. Artinya open, buka, siap, silakan masuk yang mau. Karena masuklah berkumpul, bergaul ya di kamar dengan wanita tersebut, satu laki-laki, 2, 3, 4, 5, 6, mungkin sampai 10. Nah, nanti kalau wanita ini mengandung, maka wanita ini mendatangkan dukun. Dan semua laki-laki yang pernah menyetubuhinya dikumpulkan semua. Kemudian ketika bayi ini lahir, maka dilihat, dicocokkan wajahnya sama orang-orang yang banyak ini, terus ditunjuk oleh mbah dukun. Ini jabang bayi adalah anaknya Fulan, dan Fulan harus mau jadi bapaknya. Itu cara pernikahan jahiliyah. Nah, itu Sayyidah Khadijah tidak pernah ikut acara-acara kayak gitu. Tidak pernah tabarruj, tidak pernah membuka aurat. Beliau juga tidak melakukan ritual-ritual negatif, tidak mau. Makanya beliau dijuluki At-Thahirah, wanita suci pada waktu itu. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perkenalan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 20-an ke atas, menjelang 25 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki profesi yaitu berdagang. Dan pada waktu itu Sayyidah Khadijah adalah seorang wanita yang kaya raya. Janda dan kaya raya. Janda, kaya raya, terhormat, bangsawan, nasabnya tinggi. Kaya raya. Sehingga banyak ya orang-orang Quraisy, baik pemudanya maupun ya para dudanya, semua antri ingin menikahi Khadijah. Terhormat, kaya raya, cerdas, ya, menjaga kesucian dirinya. Sehingga banyak laki-laki yang datang berusaha meminang Khadijah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya Sayyidah Khadijah pada waktu itu nggak srek sama laki-laki yang banyak yang antri ingin melamar dirinya. Nggak ada yang cocok, ditolak semuanya. Di saat seperti itu, Khadijah ingin konsentrasi mengembangkan perniagaannya. Lah, kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu sejak belum jadi nabi sudah dijuluki oleh orang kafir Quraisy dengan julukan Al-Amin. Bahkan sebelum jadi nabi sekalipun, Rasulullah itu sudah memiliki gelar Al-Amin, manusia yang terpercaya, manusia yang amanat. Wah, Rasulullah itu wajahnya ganteng, perangainya bagus, akhlaknya mulia, dan beliau punya skill dalam berniaga. Akhirnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak kerjasama sebagai karyawan atau sebagai orang yang diupah oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha untuk berdagang, membawa hartanya Khadijah digunakan untuk berdagang ke negeri Syam. Dan kita tahu orang Mekah itu menyandarkan perekonomiannya pada dagang. Dan mereka dagang musim dingin ke Yaman, musim panas ke negeri Syam. Maka pada waktu itu Rasulullah SAW membawa hartanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, harta yang banyak, dikembangkan, ya, diperjualbelikan supaya mendapatkan keuntungan yang banyak. Dan pada waktu itu Khadijah menjadikan Rasulullah bersama seorang laki-laki. Laki-laki ini budaknya Khadijah, disuruh menemani Rasulullah. Itu belum jadi Rasul pada waktu itu. Namanya budak ini adalah Maisarah, ya, namanya adalah apa? Maisarah. Maisarah ini budak kecil, gulam itu budak kecil ya, miliknya Khadijah. Sudah, kamu wahai Maisarah, berangkatlah dengan Muhammad SAW pergi ke negeri Syam untuk berdagang, untuk membantulah begitu, ya, untuk membantu Rasulullah SAW. Dan ini Maisarah ini laki-laki, bukan perempuan. Nah, kalau ada perempuan
kok namanya Maisarah ya? Ya berbeda dengan kisah ini. Kalau kisah ini Maisarah di sini laki-laki. Jadi berangkatlah Rasulullah SAW dengan Maisarah, seorang laki-laki budaknya Khadijah yang masih kecil ya, hulam, berangkat ke negeri Syam. Selesai, dan dalam perjalanan ini Rasulullah SAW menunjukkan akhlak yang baik, baik dalam safar maupun dalam jual beli, sehingga Rasulullah SAW mendapatkan keuntungan yang sangat banyak sekali. Maka datanglah waktunya pulang dari negeri Syam sampai ke negeri Mekah. Sampai di negeri Mekah, maka kagetlah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid karena mendapatkan perniagaannya untung besar, laba yang besar, yang tidak pernah selama ini untung sebesar itu. Maka Khadijah ini tanya ke Maisarah ya, tentang kok bisa seperti ini. Maka Maisarah berkata kepada Rasul, kepada tuannya yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, wahai majikanku, ini tidak pernah ada orang kayak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam akhlaknya baik, dalam safar tidak egois, dalam berniaga jujur, tidak menyembunyikan aib, tidak berdusta. Orangnya baik, disenangi orang banyak, sehingga laris dan untung banyak. Dan perhatikan ya, di sini ada faedah penting ini. Umar bin Khattab itu, kalau ada orang bersaksi dan mengatakan bahwa fulan itu orang baik, maka Umar berkata, kamu yang mengatakan bahwa fulan ini orang baik, apakah kamu pernah safar bareng dengannya? Kalau orangnya itu mengatakan, enggak, aku belum pernah safar bareng dia, kata Umar, kamu belum kenal orang ini. Jadi Umar bin Khattab itu kalau di pengadilan ada saksi yang memberi tazkiyah, memberi rekomendasi dan memuji seseorang, ditanya sama Umar, kamu pernah safar dengannya? Belum pernah. Apa kamu sudah pernah muamalah menggunakan uang dengan orang ini? Bermuamalah uang, bisnis, duit gitu ya. Apakah kamu pernah safar bareng orang ini? Dan apakah kamu sudah pernah bermuamalah, terutama urusan duit sama orang ini? Kalau dijawab orang itu, aku belum pernah ya melakukan itu dengan orang ini. Kata Umar, berarti kamu belum kenal siapa orang ini. Berarti orang itu baik apa tidaknya bisa dilihat dari dua hal. Ketika dia safar, orang itu kalau safar akan nampak wujud aslinya. Orang itu kalau safar bepergian jauh bersama orang banyak itu akan kelihatan nampak wujud aslinya. Watak aslinya akan kelihatan. Orang ini egois apa enggak, penyabar apa enggak, bisa kerjasama apa enggak. Itu akan kelihatan. Orang kalau safar akan kelihatan. Yang kedua dalam urusan muamalah. Dan kebetulan dua-duanya itu sudah dilihat langsung oleh Maisarah, budaknya Khadijah. Jadi benar-benar ketika safar melihat akhlak yang baik, tidak egois, akhlak yang mulia, bisa kerjasama. Dan ketika urusan duit muamalah, Rasulullah juga orangnya tidak berkhianat, orangnya jujur. Sehingga dua kategori ini sudah masuk bahwa Rasulullah adalah orang yang baik. Maka disampaikan semuanya oleh Maisarah kepada Khadijah. Akhirnya tertambatlah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di hatinya Khadijah. Khadijah jatuh cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana caranya menyampaikannya itu loh, gimana? Apa yang dilakukan Khadijah? Khadijah ini ya pengen nikah dan melihat Rasulullah itu kesengsem. Ya, orangnya baik, ya pintar dagang, akhlaknya luar biasa, nasabnya tinggi, orangnya ganteng. Wah, luar biasa, sempurna Rasulullah ini. Karena khuluquhul Quran. Rasulullah itu adalah Quran yang berjalan. Semua perilaku Nabi itu Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Makanya jatuh hati Khadijah kepada Rasulullah SAW. Akhirnya apa yang dilakukan? Maka Khadijah gimana caranya? Curhat sama teman akrabnya. Namanya Nafisah binti Munabbih ya. Di sini kalau nggak salah ya. Binti Munabbih. Ya, Nafisah namanya. Maka Nafisah mengatakan, kalau begitu ya sudah,
biarkan aku yang pergi ke Muhammad menyampaikan hal ini kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil kemuliaannya Khadijah. Ada rasa malu pada dirinya. Padahal kan janda loh, dia bukan perawan. Kalau perawan wajar. Kalau janda itu biasanya nggak pakai malu, langsung datang. Itu janda soalnya. Lah, ini menunjukkan bagaimana kesucian Khadijah. Dia nggak langsung datangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad mau nggak kamu nikah sama aku? Pertama karena dia janda, bukan perawan. Kalau perawan itu malu-malu. Ini beliau janda. Dua, beliau ini posisinya bisa dikatakan atasan. Kalau mau bisa aja tuh. Dan mengatakan ke Nabi, Muhammad kamu mau ya nikah sama saya? Bisa. Tapi itu tidak dilakukan oleh Khadijah. Dia menjaga hatinya. Dan menjaga kemuliaannya. Maka dia melalui perantara. Perantaranya namanya Nafisa. Jadi Nafisa datang ke Nabi. Ketika Rasulullah SAW ditawari oleh Khadijah melalui Nafisa tadi itu, maka Rasulullah SAW langsung radhiya bidzalik, langsung setuju Rasulullah, nggak pakai mikir, naam gitu ya, setuju Rasulullah SAW. Nah setelah setuju, Rasulullah SAW datang ke paman beliau, paman-pamannya Abu Thalib, Abu Lahab. Abu Lahab masih cinta Nabi, waktu itu Nabi belum jadi Rasul. Kemudian paman-paman yang lain didatangi sama Rasulullah SAW, pamannya setuju semua. Maka pamannya Rasulullah datang ke keluarganya Khadijah melamar. Dilamar. Akhirnya terjadilah akad pernikahan. Ya, pada waktu itu kurang lebih 2 bulan setelah kembali dari negeri Syam. Terjadilah pernikahan antara Rasulullah SAW dan Khadijah, ya, dihadiri oleh Bani Hashim dan pemimpin-pemimpin suku Mudhar datang semuanya. Dan pada waktu itu umurnya Khadijah 40 tahun. 40 tahun itu Hijriah ya, bukan Masehi. Berarti kalau dikonversi ke Masehi berarti nggak sampai 40 tahun. Umurnya Rasulullah 63 itu Hijriah, bukan Qamariyah. Kalau bukan Syamsiyah, bukan Masehi. Kalau dimasehikan umurnya Nabi nggak sampai 63, nggak sampai. Karena itu hitungan kalender Hijriah. Maksudnya kalender Qamariyah maksud saya. Oke ya. Dan umurnya Nabi pada waktu itu 25. Ya. Dan Rasulullah SAW memberikan mahar ya 20 unta muda kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ikhwatal iman, wa kanat yauma idzin afdal nisa'i qaumiha nasaban wa tharwatan wa aqla. Dan pada waktu itu Sayyidah Khadijah adalah wanita yang paling utama di Makkah. Wanita yang paling utama di Quraisy. Ya, nasabnya, kekayaannya, kecerdasannya. Wahia awwalu imra'atin tazawwajha Rasulullah, dan beliau adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yatazawwaj 'alaiha ghairuha hatta matat, dan Rasulullah tidak menikah dengan wanita manapun ya sampai wafatnya Sayyidah Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah tidak berpoligami selama Khadijah masih hidup. Wa kullu awal, dari pernikahan ini Rasulullah memperoleh anak. Dari pernikahan ini Rasulullah memperoleh anak banyak. Ada 6 putranya Rasulullah dari Khadijah. Yang pertama adalah Al-Qasim. Makanya Rasulullah dijuluki Abul Qasim. Kunyahnya Rasulullah adalah Abul Qasim, ayahnya Qasim. Kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummul Kulsum, kemudian Fatimah, kemudian Abdullah. 6 putra-putrinya Rasulullah dari Khadijah binti Khuwailid. Wa mata banuhu kulluhum fi sighorihim. Semua putranya Nabi wafat ketika masih kecil, belum balik. Adapun seluruh putri-putrinya Nabi hidup sampai masuk Islam, menjumpai masa Islam. Menjumpai masa Islam. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Siapa Khadijah binti Khuwailid? Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mensifati tentang Sayyidah Khadijah. Qala Az-Zahabi rahimahullah,
kanat Khadijatu aqilatan jalilatan dayyanatan mutadayyinatan masunatan karimatan min ahlil jannah. Kata beliau, Khadijah adalah wanita yang cerdas, yang mulia, yang punya agama, yang terjaga, yang mulia, min ahlil jannah, dijamin masuk surga. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusni 'alaiha, dan Rasulullah selalu muji-muji Khadijah. Saya belum menceritakan keutamaan Khadijah secara terperinci 1, 2, 3, 4. Nanti saya jelaskan itu. Ini masih kisah permulaan ini. Ya, yusni 'alaiha, Rasul selalu memuji-muji Khadijah. Bahkan ketika Khadijah wafat selalu dipuji Nabi di depan istri-istrinya. Wa yufadhiluha ala sairi ummahatil mu'minin, dan Rasulullah selalu mengutamakan Khadijah daripada seluruh istri-istrinya. Wa yubalik fi ta'dhimiha, dan Rasulullah sangat menjunjung tinggi, sangat berlebihan, bukan berlebihan, sangat benar-benar mengagungkan dan memuji istri tercinta. Dan Rasulullah tidak pernah melupakan kebaikan Khadijah. Bahkan ketika Khadijah sudah wafat, Rasulullah selalu nyebut, dulu Khadijah seperti ini, dulu Khadijah, disebut-sebut terus. Nanti saya terangkan secara detail nanti. Sebelum kita berbicara tentang keutamaan Sayyidah Khadijah secara khusus, terperinci 1, 2, 3, 4, kita akan ceritakan dulu bagaimana peran Khadijah di awal-awal masa dakwah, di awal-awal menyertai Rasulullah SAW. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Perhatikan, karena saya bacakan hadis yang lumayan panjang ini. Karena awal ma budi'a bihil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fin naum. Awal mula Rasulullah mendapatkan wahyu itu berupa mimpi-mimpi yang baik. Rasulullah dikasih mimpi sama Allah. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subuh. Dan Rasulullah tidak melihat mimpi kecuali datang seperti falak, waktu falak subuh. Dan pada waktu itu umur 40 tahun atau mendekati 40 tahun, Rasulullah dijadikan oleh Allah senang menyendiri. Hubbiba ilaihil khala. Rasulullah senang menyendiri. Dan biasanya Rasulullah SAW menyendiri di Gua Hira. Ya. Untuk apa? Untuk beribadah di sana. Ya, beberapa hari. Ya. Wa huwa ta'abbud al-layali ulatil adad qabla an yarja' ila ahli. Fayatazawwadu lidzalika thumma yarji' ila Khadijah. Jadi Rasulullah SAW itu dipersiapkan bekalnya oleh Khadijah. Coba bayangkan. Bayangkan seandainya zaman sekarang ada suami nggak kerja misalnya, izin iktikaf di masjid, apa nggak marah istrinya? Oh, waktunya kerja. Ini Rasulullah enggak izin, bukan izin, berkata kepada Khadijah, aku ingin menyendiri di Gua Hira. Apa yang dilakukan Khadijah? Baik, perhatikan bagaimana baiknya Khadijah ini. Ketika Rasulullah punya niatan untuk bertahanus, yakni berta'abbud di Gua Hira sambil menyendiri merenungkan kejadian alam semesta ini. Ketika Rasulullah SAW melihat di sana ada orang nyembah patung, Rasulullah melihat sana ada seorang yang menikahi istri bapaknya, Rasulullah mungkin melihat wanita, bayi, perempuan dikubur hidup-hidup, ada orang mutus silaturahim, ada orang berbakti kepada, ada orang yang durhaka kepada orang tuanya, ada orang nyembah patung, ada orang buat patung dijual, disembah. Rasulullah melihat ketimpangan-ketimpangan yang ada di kota Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala tancapkan dalam hati Rasulullah perasaan ingin menyendiri. Ingin menyendiri karena melihat kondisi yang seperti ini. Dan pada waktu itu Rasulullah bilang ke Khadijah, dan Khadijah tidak mengatakan ngapain ke sana, ngapain ke Bukit Hira atau ke Gua Hira yang naik tinggi-tinggi. Mendingan bersama aku, bersama anak-anak, wahai suamiku. Ibarat zaman sekarang waktunya kerja aktif, seorang suami ngomong sama istrinya, saya izin itikaf ya, di masjid gak kerja. Bagaimana istri zaman sekarang? Ya, bisa cekcok itu. Tapi lihat,
Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada Khadijah ingin menyendiri di Gua Hira, maka digenah-genahkan, kata orang Surabaya ya, digenah-genahno sama Khadijah. Artinya dipersiapkan, ini makanannya, ini minumannya, bontot kalau kata orang sini ya. Dibuatkan makanan untuk perbekalan, dibawa Rasulullah SAW ke bukit atau ke Gua Hira. Kalau sudah habis perbekalannya, turun dibekali lagi sama Khadijah. Subhanallah, istri yang setia dikala susah dan duka. Akhirnya ketika Rasulullah kembali itu berhari-hari itu Rasulullah, Allah jadikan Rasulullah suka menyendiri. Akhirnya ketika Rasulullah SAW ada di bukit itu, maka apa yang terjadi? Datanglah malaikat Jibril. Ya, kaget Rasulullah SAW, dan kemudian Jibril mengatakan, "Iqra, bacalah." Rasulullah mengatakan, "Ma'ana biqari'in, aku gak bisa baca." Maka Rasulullah diambil dan didekap oleh malaikat Jibril sampai Rasulullah hilang tenaganya. Maka dilepas lagi oleh malaikat Jibril. Kemudian Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Rasulullah mengatakan, "Ma'ana biqari'in, aku gak bisa baca." Maka didekap lagi oleh Rasulullah, oleh Jibril, didekap lagi. Setelah itu dilepas sampai ya diperintah lagi Iqra untuk ketiga kalinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah wahyu pertama. Melihat makhluk yang aneh mendekap Rasulullah, dapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Maka Rasulullah ketakutan, langsung Rasulullah turun. Ya, sampai di rumahnya Rasulullah mengatakan, "Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku." Langsung diselimuti sama Khadijah radhiyallahu anha. Diselimuti sama Khadijah. Ketika Rasulullah SAW dalam kondisi reda ditanya, "Ada apa wahai suamiku tercinta?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Laqad khasyitu ala nafsi." Aku khawatir, aku takut ada sesuatu yang menimpa diriku. Ketika aku di gua ketemu sama makhluk, aku diberi ucapan, aku didekap sampai hilang tenaga, aku diceritakan sama Khadijah. Apa kata Khadijah? Lihatan istri yang solehah. Khadijah mengatakan, "Wallahi ma yuhzikallah abada." Demi Allah wahai suamiku, Allah tidak akan pernah menghinakan dirimu. Innaka latasilur rahima, kau adalah orang yang selalu nyambung tali rahim. Wa tahmilul kal, kau selalu membantu orang-orang yang kesusahan. Wa taksibul maktum, membantu orang yang kurang. Kau menolong orang yang kesulitan, menolong orang yang didolimi. Wa takrid dhaif, dan kamu selalu menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, kamu membantu orang yang didolimi, membantu orang yang dalam keadaan hak. Fantolaqat bi, bahkan dalam riwayat, perhatikan, dalam riwayat Sayyidah Khadijah mengatakan, "La takhaf, jangan kau takut wahai suamiku, arju antakuna nabiyya hadhil ummah." Aku berharap engkau menjadi nabinya umat ini. Aku berharap engkau menjadi nabinya umat ini. Fantolaqat bi, maka Rasulullah diajak oleh Khadijah kemana? Rasulullah diajak Khadijah ke seorang laki-laki yang paham Injil, bisa bahasa Hebreu, bisa bahasa Ibrani. Namanya Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibnu Ammi Khadijah, sepupunya Khadijah. So, perhatikan ya, ini menunjukkan kecerdasannya Khadijah. Ketika Rasulullah menemui makhluk yang aneh, mendapatkan wahyu dari langit, Iqra sampai selesai, Rasulullah ketakutan. Maka pertama yang dilakukan oleh Khadijah adalah menenangkan Nabi, tidak menanyai. Terus diselimuti, ditunggu sampai tenang. Setelah tenang ditanyai, "Ada apa?"